Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahlis sari wa tuhya. Anak-anakku, Halwa, Rosan yang Papa sayangi, seperti biasa, mari anak-anakku kembali kita mengaji. Papa doakan anak-anak Papa mengikuti jejak para ulama, anak-anak Papa mengikuti jejak para nabi, anak-anak Papa adalah orang-orang yang min ahlil ilmi, termasuk orang yang ahli ilmu. Kita lanjutkan ya nak ya, ngaji kita hari ini sudah masuk pada bab yang kelima dalam kitab Wasoya al-Aba lil Abna. Bab kelima kita akan membicarakan tentang persahabatan. Dan saya, Papa, semalaman berpikir keras. Ini bab yang paling penting hari ini untuk anak-anakku ketahui. Karena apa? Karena baik dan buruknya kalian pada waktu bertumbuh sangat ditentukan oleh siapa orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu utawi pelajaran kang kaping 5 iku fi hukukil ikhwan, jelasake tentang hak-hak persaudaraan atau hak-hak persahabatan. Ya bunayya, wahai anakku Halwa, ha anta iling-iling utawi sliramu iku kot asbahta, temen-temen wis dadi sira iku min tolabatil ilmi, menjadi bagian dari orang-orang yang sedang mencari ilmu as-sarifi kang mulya. Walakalan iku tetep keduwe siramu rufaqau utawi pira-pira kanca fi darsika ing dalem anggonmu ngeluru ilmu. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa hari ini anak-anakku semuanya sedang taraf proses dalam menjalani hidup. Masa-masa kalian adalah bukan masa-masa bekerja. Jadi masa-masa bekerja, masa-masa mencari nafkah itu adalah masa orang tua. Semua kebutuhan kalian semestinya kebutuhan itu, kalau Halwa, Rausan membutuhkan apa-apa, tinggal sampaikan kepada Papa atau bundamu. Tugas kalian hari ini adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dan pada saat Halwa dan Rausan mencari ilmu, maka tidak bisa tidak Halwa hari ini pasti ada kawan, ada teman di sana. Teman yang kadang-kadang Papa juga tidak kenal siapa teman Halwa. Anak-anakku, dalam menjalani hidup ini, semua manusia hakikatnya tidak hidup sendiri. Jadi hakikatnya semua manusia pasti membutuhkan orang lain. Hal-hal yang nampaknya sangat sederhana dalam hidup kita, ternyata ada kontribusi banyak orang di sana. Anggap saja ketika Halwa sedang minum air, teh misalnya. Pernahkah anak-anakku berpikir bahwa peristiwa anakku minum air teh sesungguhnya banyak orang yang sedang berjasa kepada kita? Ada orang yang mengambil daun tehnya, ada orang yang mengolah tehnya itu di pabrik, ada orang yang mengemas tehnya, ada orang yang membawa tehnya di pasar, ada orang yang mengantarkan tehnya sampai kita. Pada waktu kita membeli, ada orang yang memberikan pekerjaan kepada kita sehingga mendapatkan kita nafkah untuk memberi teh. Belum kita bicara tentang gelasnya. Ada orang yang menciptakan gelas sehingga memudahkan kita untuk minum teh. Begitu seterusnya. Ketika kita mengenakan pakaian, sesungguhnya kita juga membutuhkan orang lain. Maka dalam hidup ini tidak mungkin seseorang hidup sendiri.
Jadi seseorang pasti punya orang-orang di sekeliling kita. Begitu pula anak-anakku. Dalam menjalani hidup, anak-anakku pasti berinteraksi dengan orang lain, di mana anak-anakku membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kalian. Itulah saudara-saudara kalian, itulah kawan-kawan kalian. Jadi, problemnya adalah yang Papa khawatirkan. Para ulama-ulama dulu sudah menjelaskan bahwa ternyata orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang sangat menentukan baik dan buruknya kita. Anak-anakku, ibarat anak-anakku berada di sebuah pasar. Pasar itu pasar ikan. 1 jam anak-anak berada di pasar ikan, tidak bisa tidak. Kalian pasti kalau keluar itu akan nempel bau ikannya yang amis itu. Kalau anak-anakku seharian di tempat sampah, maka tidak bisa tidak ketika anak-anakku keluar akan nempel juga bau sampahnya. Begitu pula sebaiknya kalau anak-anakku berada di satu toko di mana toko itu penuh dengan minyak wangi, lalu anak-anakku pergi dari situ, maka apa? Tidak bisa tidak akan ada bekas dari minyak wangi yang menempel kalian. Seperti itulah kondisi hidup kita sebagai manusia. Tidak bisa dilepas bahwa cara berpikir kita, cara pandang kita, selera kita sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ada anakku, sebelum Papa melanjutkan pembahasan ini, Papa penting untuk menekankan kepada anak-anak Ananda Halwa, Ananda Rosan, untuk betul-betul memperhatikan siapa-siapa yang hari ini Halwa dan Rosan menghabiskan waktu setiap hari. Karena itu akan sangat menentukan. Memang anak-anakku, ada orang-orang tertentu yang dia punya kekuatan yang luar biasa mentalnya. Dia berhadapan dengan orang yang buruk, tidak terpengaruh buruk, malah dia bisa mengajak yang lain menjadi baik. Ada orang yang rajin meskipun dia tinggal bersama orang-orang yang malas, dia tidak terpengaruh menjadi malas, tapi bisa mengajak yang rajin. Tapi Papa tahu betul, Papa mengenal siapa Halwa, Papa kenal siapa Rosan. Ada darah Papa yang mengalir di dalam diri kalian. Jadi menurut Papa, watak kalian pasti tidak akan jauh dari watak Papa. Dan di antara kelemahan Papa adalah Papa itu mudah dipengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Papa bersyukur bahwa Papa bersama menjadi orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang baik. Maka meskipun Papa ibaratnya itu sesuatu yang pekat, sesuatu yang hitam, tetapi karena di sekeliling Papa itu banyak cahaya, maka Papa nampak cahaya, bercahaya. Padahal tidak. Dan itu Papa nasihatkan. Dalam hidup ini penting untuk Ananda betul-betul memperhatikan siapa kawan-kawan Ananda. Anandaku, anak-anakku tersayang, di dalam hidup ini kita akan ketemu ada orang yang seperti lalat. Ananda tahu lalat? Lalat itu mencintai hal-hal yang busuk. Kalau lalat itu diberi bunga yang wangi, dia malah berpaling jauh. Maka seperti itulah ada kehidupan orang-orang yang kalau diajak menjadi baik, sukarnya luar biasa. Senangnya berfoya-foya, senangnya bermaksiat kepada Allah. Maka anak-anakku, untuk orang-orang semacam ini sebisa mungkin Ananda jauhi. Ada orang-orang di dalam hidup ini yang sifatnya seperti kalajengking. Tahu kalajengking itu? Ada satu kisah, suatu ketika di sebuah hutan banjir, nak. Jadi di hutan itu banjir. Pada waktu banjir itu sudah naik air itu, ada seekor kalajengking, dia naik terus sampai ke bebatuan yang agak tinggi. Tapi lama-lama naik lagi, dan sebentar lagi kalajengking itu, air itu sudah akan menyentuh, menutupi bebatuan di tempat kalajengking itu, dan sebentar lagi
itu kalajengking itu pasti akan tenggelam. Saat itu kalajengking itu minta tolong. Gitu. Saat mendengar kalajengking itu tolong, kebetulan ada seekor penyu lewat. Dia tidak tega melihat kawannya kalajengking meminta tolong. Maka ditolong, wahai kalajengking, naiklah di punggungku gitu ya. Naik. Pada saat naik, lalu dibawalah kalajengking itu oleh kura-kura itu berenang ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah-tengah itu kalajengking masih bisa ngentup, masih bisa menggigit kura-kura, sehingga kura-kura kesakitan. Kalajengking, apa yang kamu lakukan? Kalajengking sambil tersenyum, saya ini kalajengking, tugas saya memang ngantuk, jadi mohon maaf. Nah seperti itu, ada orang-orang yang meskipun berkali-kali kita tolong, justru orang itu akan menikam kita. Orang-orang semacam itu sebaiknya Ananda jauhi. Ananda, kepada siapa kemudian Ananda harus bergaul? Para ulama-ulama dulu menasihatkan, carilah teman yang kalau kamu bersama dia, kamu menjadi orang yang bijaksana. Orang yang rajin untuk mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan, maka bergaulah dengan mereka. Karena saat parah-parahnya awakmu bergaul dengan mereka, maka setiap kali omongan mereka itu selalu merujuk pada pengetahuan. Maka tanpa kamu sadari kamu bersama mereka, kamu akan semangat belajar. Halwa, papa punya teman dulu waktu kuliah di S1. Ada 2 anak ngekos. Ada 2 anak tinggal bareng di kos-kosan. Yang satu itu anak yang tidak punya tujuan hidup mau apa. Yang satu ini anak yang dari SMA saja memang rajin sekali baca. Bacaannya itu tidak hanya 1 buku, 2 buku, 3 buku, 10 buku, berbuku-buku. Dan setiap hari dia khatamkan 1 buku. Tetapi setiap kali dia khatamkan 1 buku, dia ingin berbagi kepada orang lain. Dia bingung mau berbagi ke siapa. Maka setiap malam itu, anak itu cerita kepada temannya yang temannya ini tidak punya bayangan mau jadi orang yang rajin baca buku nih. Diceritain setiap malam, nak. Jadi diceritain lagi, aku tadi ke perpustakaan baca buku ini, diceritain isinya ini. Besoknya lagi baca buku ini, ceritain ini. Besoknya lagi baca buku lagi, ceritain ini. Lama-lama, tidak lama itu, tidak lebih dari setengah tahun, anak yang malas baca buku ini tiba-tiba menjadi orang yang sangat menyukai buku dan mencintai ilmu. Dan sudah banyak ilmu, meskipun dia belum baca, dia sudah banyak ilmu. Karena apa? Dia berkawan dengan orang yang mencintai ilmu. Nah itu penting ini ya. Halwa ingat, Halwa pernah di Semarang bersama Pama 1 tahun. Saat itu Halwa berada di pesantren, di tempatnya Eyang, ya kan? Di Eyang. Teman-temannya Halwa semuanya lagi ngapain? Semua lagi berlomba menghafal Quran, berlomba. Sampai sekarang teman-temannya Halwa yang dulu itu sudah ada hafal yang 10 juz, ada hafal yang sampai 11 juz, ada yang 13 juz. Nah, waktu itu Papa ingat betul, Halwa setiap hari pengennya nambah lagi baca Quran. Kadang-kadang ketemu Bude Isaniah Nur, Bude ini mau baca Quran ini, mau nambah lagi biar maju. Nanti ketemu lagi Tante Ulia, ya kan? Tante lagi Bu Zida, ya kan waktu itu. Papa senang sekali, karena apa? Karena Halwa bersama orang-orang yang sedang mendaras Al-Quran setiap hari. Maka pikiran Halwa selalu besok nambah lagi apa, besok nambah lagi. Seperti itulah nak pergaulan. Kalau Halwa bergaul dengan orang yang suka mencari ilmu, maka Halwa akan bersemangat mencari ilmu. Kalau Halwa bergaul dengan anak-anak yang semuanya rajin menghafalkan Quran, maka Halwa akan rajin. Kalau Halwa bergaul dengan orang-orang yang setiap hari sholat berjamaah, malu kalau tidak sholat berjamaah, berzikir, malu kalau tidak ada berzikir, maka Halwa akan bersemangat. Sebaliknya, kalau Halwa bergaul dengan orang-orang yang setiap hari melihat harta benda, lihat setiap hari pamer kekayaan, maka kekurangannya adalah Halwa akan menjadi tinggi hati, Halwa akan menjadi sombong, Halwa akan melihat orang bukan berdasarkan dari kecintaannya terhadap Allah, tapi karena harta mereka. Dan itu na'udzubillah summa na'udzubillah
anak-anak, pergaulan yang baik itu bergaul dengan orang yang semangat keberadaannya membuat kamu semangat untuk beribadah kepada Allah, membuat kamu takut bermaksiat kepada Allah. Bergaul yang baik itu bergaulan dengan orang yang semangat mencari ilmu sehingga pergaulan kamu menambah ilmu pengetahuan. Bergaulah dengan orang-orang yang biasa saja, orang-orang yang penuh kekurangan sehingga Halwa bisa menghargai betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Halwa. Tapi kalau Halwa milihnya orang-orang yang kaya-kaya itu, lalu Halwa tidak ikhlas, kurang ini, kurang bersyukur, dan kemudian menjadi apa? Kalau bahasa orang-orang tuanya menjadi elitis, dan itu tidak baik. Halwa, Papa tidak ingin banyak-banyak untuk menjelaskan Halwa tentang memilih kawan ini. Tapi dengarkan apa yang dikatakan Allah menjadi nasihat Papa untuk Halwa, untuk Rausan. Di dalam surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man ahfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka, sabarkan hatimu, ma'alladzi, bertahanlah kamu, ya, sabarlah hatimu, bertahanlah kamu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadab, bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore setiap hari, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang selalu mencintai Allah, orang-orang yang berburu keridhaan Allah, yuriduna wajhahu, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, wala ta'du aynaka anhum yuriduna zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan kamu dari mereka. Yuridu, karena kamu apa? Karena kamu hanya mengharapkan zinatal hayatid dunya, karena hanya mengharapkan kekayaan. Kamu tidak mau dekat orang-orang yang semangat mencari ilmu. Kamu tidak mau dekat dengan orang-orang yang setiap hari mendaras Al-Quran. Kamu tidak mau dekat dengan orang-orang yang terus berzikir kepada Allah, karena kamu sedang tergoda untuk selalu mengejar duniawi. Kalau Halwa bergaul, mohon maaf, ada artis-artis yang sekarang itu terkenal, pamer harta, pamer ini macam-macam, maka pikiran Halwa selalu ke situ semuanya. Bikin kontennya cuma ini beli mobil ini, beli ini macam-macam, dan itu Papa katakan tidak baik untuk pertumbuhan Halwa. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan Halwa itu mengikuti atau taat atau patuh kepada man aghfalna qalbahu an dzikrina, kepada orang yang hatinya saja lupa kepada Allah. Wattabi hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsuna, wa kana amru furuta, yang orang-orang itu sudah melampaui batas. Ini nasihat dari Al-Quran. Menjadi kunci bahwa kebaikan kita sangat ditentukan oleh orang-orang di sekeliling kita, maka kita hendaknya mencari kawan yang memang bisa menolong kita menjadi baik. Jadi jangan kawan yang selalu mengajakmu mengajari cara berseteru, bermusuh, tapi ngajari kawan-kawan yang baik. Kebaikan itu, keburukan itu cepat sekali menular, nak. Keburukan itu cepat sekali menular, seperti bau busuk yang cepat sekali merambah kemana-mana. Seperti itu pula kebaikan cepat sekali menular, seperti minyak wangi yang segera menyebar kemana-mana. Papa ingin melihat putra-putri Papa tumbuh menjadi pribadi yang soleh. Dan Papa tahu tidak mungkin Papa selalu mendampingi Halwa. Dalam hidupnya Halwa, dalam hidupnya Rausan, Halwa dan Rausan harus bertahan mencari orang-orang yang baik, yang selalu bisa mengingatkan Halwa. Mengingatkan kalau Halwa terpeleset, ya. Bukan mengajak yang buruk, tapi mengingatkan. Maka ini tahun baru, sudah masuk tahun 2021 ya nak ya. Al-Quran sudah menasihatkan orang-orang yang baik ya. Ingat ya, orang-orang yang baik.
di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang itu apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solehah. Ada lagi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang saling berwasiat-wasiatan menuju hak dan berwasiat-wasiatan untuk sabar menghadapi dunia ini. Jadi itu anak-anakku, semoga ini Papa doakan terus anak-anakku bisa menjadi orang yang digerakkan menempuh jalan yang baik. Semoga anak-anakku dikasih anugerah Allah dipertemukan orang-orang yang baik. Sampai di sini ya nak, Papa cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.